Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Livia yang kali ini akan menjelaskan tentang kajian tafsir surah Al-Adiyat ayat 1-11. Deskripsi surah Al-Adiyat menurut pendapat para ulama, ada Ibnu Abbas yang mengatakan surah ini adalah surah Madaniyah. Kemudian Ibnu Mardawai mengatakan surah ini tergolong surat Makkiyah. Kemudian jumhur ulama menyatakan surah ini tergolong surat Makkiyah yang terdiri dari 11 ayat urutan ke-100 dan diturunkan setelah surah Al-Asr. Nama Al-Adiyat diambil dari ayat pertama surah ini. Untuk pembahasan selanjutnya, bahwasanya surah Al-Adiyat secara umum itu mensifati perang antara kaum kafir Mekah dan kaum muslimin. Tema surah Al-Adiyat berisi 1. Memotivasi umat untuk siap siaga dalam kondisi apapun. 2. Menjelaskan sifat ingkar manusia akan potensi kebaikan dan karunia Allah. 3. Cinta dunia daripada akhirat. 4. Penyesalan di hari kiamat. Kemudian saya akan membacakan surah Al-Adiyat ayat 1-11. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabaha fal muriyati qadaha fal mughirati subaha fa atharna bihi naq'a fawasatna bihi jam'a innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Sadaqallahul adzim. Kemudian terjemahannya yakni demi kuda perang yang berlari kencang terengah-rengah dan kuda yang memercikkan bunga api dengan pukulan kuku kakinya dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi sehingga menerbangkan debu lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Sungguh manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya, dan sesungguhnya dia manusia menyaksikan, mengakui keingkarannya, dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Maka tidakkah dia mengetahui apabila apa yang di dalam kubur dikeluarkan dan apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan? Sungguh Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka. Selanjutnya tafsir kata. 1. Al-Adiyat secara harfiah berarti yang berlari kencang. Ada yang berpendapat kuda yang digunakan kaum muslimin dalam peperangan Badar. 2. Dabban diartikan sebagai suara yang terdengar dari mulut kuda pada saat ia berlari kencang. 3. Al-Muriyat Qodan dipahami dengan arti yang berlari kencang sehingga menimbulkan percikan-percikan api. 4. Al-Mughirot berarti bercepat-cepat melangkah, tetapi pada umumnya yang dimaksud adalah serangan mendadak dan cepat yang dilakukan dengan mengendarai kuda. Kelima, kata subahan atau waktu subuh menggambarkan dadakan serangan itu sehingga menjadi paniklah kelompok yang diserang itu. Keenam, kata jam'an digunakan oleh Al-Quran dalam arti kelompok yang besar dan yang selalu menduga akan mampu meraih kemenangan. Ketujuh, konot adalah bentuk superlatif dari kata Kanada yang berarti tanah yang tidak ditumbuhi sesuatu atau dengan kata lain tandus. Kemudian lanjut tentang asbab nuzulnya, yaitu surah ini dinamakan Al-Adiyat karena Allah SWT memulainya dengan sumpah atau Al-Adiyat, yaitu kuda para mujahidin yang berlari cepat menuju musuh. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW mengirim pasukan berkuda, tetapi hingga sebulan lamanya tidak ada kabar beritanya. Kemudian mengenai munasabah, yang pertama ada kesesuaian dan hubungan yang jelas antara firman Allah dalam surah Al-Zalzalah ayat 2 dan Al-Adiyat ayat 9 yang menggambarkan hiruk pikuk dan ketakutan yang dialami manusia ketika terjadinya kiamat dan kegoncangan bumi, dan bahwa peristiwa kiamat itu terjadi demikian mendadak. Dan Allah mengecam mereka yang tidak memiliki kesadaran sehingga tergiur oleh kemerlapan dunia dan lengah dari kewajiban-kewajibannya. Maka dari penjelasan-penjelasan itu diharapkan dapat mengantarkan manusia kepada kesadaran sehingga selalu mempersiapkan diri menghadapi hari tersebut. Yang kedua, surah sebelumnya diakhiri dengan penjelasan kebaikan dan kejelekan. Dalam surah ini Allah menghina manusia yang mengingkari nikmat Tuhannya karena cinta kehidupan dunia daripada akhirat dan tidak mempersiapkan diri untuk hari perhitungan di akhirat dengan melakukan kebaikan serta meninggalkan kejelekan serta kemaksiatan.
Kemudian penafsiran surah Al-Adiyat ayat 1. Dalam kata Al-Adiyat terdapat perselisihan penggunaan makna antara kuda dan unta. Para penafsir yang mengartikan kuda mengemukakan pendapat sehubungan dengan konteks ayat sesudahnya. Pada lafadz al-muriyat yang berarti mengeluarkan api karena adanya suatu gesekan dan semisalnya. Sedangkan para penafsir yang mengartikan dengan unta menyatakan bahwa mereka adalah jamaah haji yang menyalakan api pada malam hari di Muzdalifah. Jumhur ulama mengatakan bahwa itu ditafsirkan sebagai kuda, karena lewat kuda itu Allah menggambarkan kebesaran kuda untuk mengingatkan urusan dan meninggikan kadar pada jiwa orang-orang mukmin supaya lebih giat menjadi ahli amal dan kerja keras serta memiliki sifat kesatria. Ayat kedua. Pada ayat ini, Bintu Al-Sati menjelaskan bahwa terjadi penyambungan dengan ayat pertama. Sebab al-ira atau bunga api adalah bekas dari lari kencang yang menimbulkan bunga api muncul dari kuku kuda. Dijelaskan pula bahwa lafadz ira sebagai fi'il mudhari' dengan makna asalnya iraunar atau menyalakan api. Maka sesuai dengan penjelasan maknanya, apabila dikaitkan dengan riwayat yang mengatakan bahwa Allah bersumpah dengan unta, itu sangat tidak mungkin, karena sangat jelas sekali bahwa hewan yang dapat berlari kencang adalah kuda. Selanjutnya ayat ketiga, al-ighra berarti kuda yang menyerang musuh secara tiba-tiba, berkesinambungan tanpa selang, kelambatan dan penundaan ketika berlari terengah-engah dalam serangannya pada pagi buta, di mana musuh belum bersiap-siap tapi mereka berada dalam ketidaksadaran dan kelalaian. Maka al-ighra di sini menjadi kukuh dengan rasa bahasa yang dikenal untuk lafadz khusus kuda tersebut. Kemudian ayat keempat sampai kelima, bahwasanya ayat ini berkata bahwa kuda perang itu menebarkan debu di waktu pagi, tepatnya di tempat pertempuran dengan hentakan, serangan, pukulan, dan lari yang membuat udara penuh dengan debu. Kemudian dengan kecepatan yang dimilikinya, ia menuju medan pertempuran dan berada di tengah-tengah musuh yang berkumpul di dalam satu arena hingga mampu memporak-porandakan mereka dengan serangan mendadak. Kemudian ayat ke-6 sampai 8, sesuai dengan tabiatnya manusia itu pastilah mengufuri kenikmatan, bahkan sering pula mengingkarinya dan tidak mengakui hal yang mengharuskannya untuk bersyukur kepada Sang Pencipta. Sesungguhnya manusia itu akan bersaksi bahwa dirinya telah membangkang dan kufur sebab terlalu mencintai kehidupan dunia yang membuat mereka melakukan dosa-dosa lainnya akibat tidak peduli dengan urusan akhirat. Ayat ke-9 sampai 11, pada ayat ke-9 Allah mengecam manusia jika dia tetap pada sifat-sifat yang seperti itu. Tentunya dalam ayat ini ada peringatan keras dan cacaan yang tajam dengan disingkapnya sesuatu yang membuat dada terasa sesak. Pada ayat ke-10 dijelaskan bahwa Tuhan mereka pastilah mengetahui hal ihwal tanpa ada sedikit sesuatu yang samar pada hari itu maupun hari-hari lainnya, karena Allah Maha mengetahui. Kemudian kontekstualisasi surah Al-Adiyat, yakni adanya sumpah itu bermaksud untuk mengangkat urgensi kuda di kalangan kaum muslimin agar mereka menjaganya dan berlatih demi berjihad di jalan Allah. Selain itu, agar mereka juga terbiasa dan berani untuk melakukan hal-hal besar, terus bersungguh-sungguh dalam segala hal kebaikan. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.